Saya ini seringkali justru prihatin ketika ada persoalan di Ponorogo atau secara nasional, kawan-kawan mahasiswa ini tidak turun ke jalan. Saya ini justru prihatin. Kemana ini kawan-kawan mahasiswa? Nah, sudah mesti saya pesan, tidak boleh lagi ada tamu, terutama mencari ketua DPRD, harus ada pertanyaan begini, sudah janjian atau belum, itu tidak boleh. Jadi siapapun tamunya diterima. Kalau toh saya masih repot, ya yang penting semuanya bersabar menunggu itu. Masyarakat ketika pengen mencari panjenengan untuk bisa menyuarakan apapun pasti akan diterima? Insya Allah selama ini saya belum pernah menolak. Kalaupun toh menolak itu tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Jawa Pos Radar Madiun. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di Obrol bersama dengan Tori Andromeda, yang pasti kita untuk hari ini akan membahas banyak hal, khususnya akan membahas sosok yang satu ini ya, dimana kehidupan seseorang yang pasti penuh lika-liku ya. Seseorang bisa mendapatkan satu pucuk pimpinan tertinggi ataupun satu posisi tertentu, otomatis juga harus melalui berbagai jalan berliku. Sama seperti sosok yang satu ini yang akan kita hadirkan dan kita ajak untuk ngobrol bareng ya. Beliau adalah salah satu orang yang berpengaruh di Kabupaten Ponorogo, menempati salah satu posisi yang sangat strategis di Kabupaten Ponorogo. Langsung saja kita akan mengajak ngobrol bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Bapak Sunarto SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas sehat, ya, sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga Bapak ya. Semoga kita juga tetap sehat-sehat selalu dan terhindar dari COVID ya Pak ya, khususnya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan hanya kita tapi masyarakat Ponorogo bisa segera bebas dari COVID semua. Iya, amin. Semoga ya. Ya, Bapak Sunarto atau mungkin publik lebih akrabnya Kang Narto ya, betul ya? Ya, begitu. Boleh ya kalau saya panggil Kang Narto juga ya, supaya lebih hangat tuh. Oke, Kang Narto sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo juga mungkin masyarakat juga ingin mengenal lebih dekat, lebih akrab lagi. Siapa sih sosok Kang Narto ini sebenarnya? Dari mana? Berangkat dari mana pada akhirnya bisa menempati posisi yang cukup krusial, cukup penting di Kabupaten Ponorogo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo? Jadi orang banyak bertanya, Mas. Iya. Sopo sih Sunarto itu. Jadi kira-kira meskipun saya sudah di periode ketiga untuk DPRD ini, tapi orang lebih banyak hanya sekedar mendengar saja. Oh, namanya Sunarto. Tapi sebetulnya memang bukan termasuk orang terkenal gitu. Bukan termasuk orang terkenal. Saya memang berangkat dari bawah betul lah. Berangkat dari bawah betul, dari keluarga yang memang juga keluarga sangat sederhana, sangat sederhana, hidup di desa, dari keluarga besar saya itu. Saya punya adik satu, mbak saya satu, kakak saya satu, kakak saya satu. Tapi orang seringkali menanyakan, loh berarti Pak Narto ini 3? Enggak, saya punya lagi mbak 10. 11. Saya jadi 13 bersaudara. 13 bersaudara. Dan jenengan ke-12 ya? Saya ke-12. Ke-12. Dan ya lumayan panjang perjalanan saya. Orang tua saya sebagai petani, saya dibesarkan di lingkungan petani. Tapi orang tua saya ini hebat. Orang yang paling hebat selama saya hidup ini tidak ada kecuali orang tua saya, ibu dan bapak saya. Itu luar biasa. Bisa membesarkan anak-anaknya, bisa, kalau orang Jawa ngentaske lah. Jadi sampai anak yang terakhir itu bapak ibu bisa menikahkan semuanya. Dan yang paling hebat, beliau ini tidak pernah menjual aset apapun dalam rangka menikahkan anaknya ini. Itu menurut saya hal yang luar biasa. Yang kedua, sampai akhir sarjana saya itu
di satu dukuh itu hanya satu-satunya saya, Mas, yang sarjana. Jadi masih sangat langka sekali lah, sangat langka. Sehingga ketika saya di wisuda tahun 1999 itu, orang tua saya yang meskipun kuno, tapi bapak saya ini mereka punya lulusan sekolah rakyat 6 tahun. Sehingga tingkat kesadaran pendidikannya luar biasa. Nah, perjalanannya panjang lah. Sehingga dari sekian panjang ini saya lulus SMP, keluar dari rumah, saya ikut di panti asrama. Saya belajar 3 tahun, baru saya bekerja beberapa, lumayan lah. Jadi banyak pengalaman bekerja di pabrik, dari pabrik ke pabrik lah. Itu juga cukup menarik bahwa saya mendengar kisah atau masa lalu Kang Narto ini juga pernah kerja ini, kerja itu yang notabene masih cukup jauh dari ranah politik sebenarnya. Tapi panjenengan juga sempat menjalani itu, Kang Narto. Iya. Jadi setelah saya lulus SLTA itu, saya bekerja 1 tahun, keluar akhirnya bekerja di beberapa pabrik. Baru setelah itu saya baru menentukan sekolah, kuliah lagi. Berbekal dari hasil bekerja ini. Di pabrik waktu itu posisinya? Tukang dempul. Oh ya? Pernah jadi tukang dempul peralatan rumah tangga, kursi dan sebagainya. Pernah bekerja di malnya sepatu ini, yang bawah itu. Pernah di pabrik keran. Dulu kan kerannya yang kuning-kuning. Saya bagian ngebur itu. Saya pernah jadi sales rokok juga di luar Jawa 3 bulan. Baru setelah itu saya menyadari betul ternyata lulusan SLTA itu tidak cukup untuk bekal kita di dalam mengarungi kehidupan. Nah, itulah akhirnya saya muncul niat untuk melanjutkan studi kuliah ke perguruan tinggi ya. Itu pun saya masih sambil bekerja, Mas Tori. Oh ya, jadi sambil bekerja, saya bekerja sebagai sales, sales kalender. Kalender. Jadi dari tempat yayasan satu, kantor satu atau lembaga yang satu ke yang lain. Dan waktu itu tidak punya modal, hanya kepercayaan aja. Kebetulan alhamdulillah ada percetakan di salah satu percetakan di Ponorogo ini mempercayakan kepada saya. Omsetnya lumayan besar. Jadi bekerja kira-kira 3-4 bulan terakhir, akhir tahun begitu. Tapi alhamdulillah biaya itu bisa saya bisa untuk mencukupi kebutuhan kuliah, biaya kuliah, biaya dan sebagainya itu. Sehingga perusahaan ini semakin percaya karena omset saya tinggi. Tinggi itu. Dan pastinya juga melalui kerja keras juga, jenengan juga bisa melalui itu semua ya, Kang Narto. Dan pada waktu jadi sales ini saya tidak punya sepeda motor waktu itu. Jadi ada teman yang sama-sama aktivis dipinjami sepeda motor untuk keliling itu. Keliling untuk menjadi salesnya kalender itu. Lalu dari berbagai macam profesi yang pernah dijalani, mulai dari kerja di pabrik ya sampai mahal sepatu dan lain-lain, jualan kalender dan lain-lain, akhirnya berkenalan dengan politik. Apa yang menjadi titik balik Kang Narto akhirnya berkenalan dengan dunia politik dan akhirnya mau terjun ke dunia politik? Oh belum, Mas. Jadi ketika saya selama kuliah sambil bekerja ini, saya hanya sebagai aktivis saja. Jadi belum sampai pada ketertarikan pada pengurus partai politik. Masih belum? Belum, saya. Tapi aktif di mahasiswa ya? Mahasiswa. Dari beberapa kelompok mahasiswa ini memang saya ikuti 4-4-nya di Ponorogo itu. Ada HMI, ada IMM, ada GMMI, ada PMI. Setidaknya saya pernah beraktivitas dengan mereka cukup lumayan. Terutama menjelang 98 reformasi itu. Itu yang membuat saya memang tertarik lah dengan dunia politik. Tapi tertarik aja, tapi tidak pernah berpikir, aduh, jauh lah menjadi dewan macam-macam. Karena apa, bekalnya kan lumayan tinggi ya. Betul. Nah, waktu itu kuliah aja seperti itu, bagaimana bisa kan itu. Tapi ternyata berbeda. Artinya
baru setelah lulus saya itu pun belum Mas. Jadi belum sampai pada politik praktis belum. Saya lebih banyak di pemberdayaan. Bahkan saya pernah menjadi freelance-nya salah satu media juga. Saya itu dulu pernah dilatih oleh Pak Joko Susilo 1 bulan pelatihan sebagai jurnalis itu dulu. Sebagai jurnalis ya, di Surabaya sana. Jadi agak ngerti lah begitu. Nah, berbekal itu akhirnya saya menjadi aktivis dan lulus. Nah, setelah lulus saya lebih banyak di pemberdayaan itu. Lebih pemberdayaan, saya lebih banyak ikut pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga lah, NGO internasional, NGO lokal. Saya beberapa kali mendapatkan pelatihan dari USAID, dari CSSP dan sebagainya itu. Itu yang membuat kegiatan saya semakin di pemberdayaan semakin mantap. Selain dari pengalaman saya waktu-waktu selama mahasiswa. Dan saya ini tidak terlalu pinter Mas di mahasiswa. Jadi selama jadi mahasiswa ini sampai lulus ini masih ada nilai yang tidak lulus 3 SKS itu. Tapi ketika aktif di kegiatan kemahasiswaan berarti panjenengan juga walaupun mungkin jenengan tadi juga bilang tidak cukup pintar tapi cukup vokal nggak untuk menyuarakan berbagai macam hal-hal yang sekiranya menjadi keresahan-keresahan masyarakat, termasuk kan biasanya kalau mahasiswa itu menjadi salah satu corong suara masyarakat gitu ya. Pengalaman saya berani demonstrasi itu tahun 1991. Ketika itu masih ada kasus waktu itu pembakaran rukuh. Nah, belajar dari situ saya mulai berani menyampaikan aspirasi, mulai berani orasi di depan pabrik. Akhirnya sampai berlanjut pada mahasiswa. Itu aja. Tetapi memang harus saya akui saya lebih banyak belajar ketika jadi aktivis. Sehingga ketika saya masuk di dewan ini ya kira-kira relatif tinggal menyesuaikan begitu aja. Berarti memang dari pengalaman-pengalaman menjadi aktivis di mahasiswa kemudian berkembang menjadi aktif di pemberdayaan dan lain-lain, otomatis juga bisa semakin peka dalam melihat berbagai macam dinamika sosial yang ada di masyarakat, termasuk pada akhirnya nanti akan terjun ke dunia politik dan akhirnya bisa menjabat untuk posisi sekarang gitu ya, Kang Narto. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi ya, sepertinya semakin seru. Kita akan break dulu karena kita akan kembali lagi untuk pembahasan-pembahasan berikutnya terkait juga posisi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo sendiri yang sekarang sedang dijabat oleh Kang Narto. Tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Bapak Sunarto SPD atau yang lebih akrab disapa Kang Narto ya. Kang Narto, pastinya mungkin masyarakat juga masih penasaran juga ya terkait profil panjenengan masa lalu yang pastinya lahir dari keluarga yang sederhana, anak desa gitu ya, anak desa. Desa mana, Kang Narto? Di Dukuh Sragilor, Desa Kalimalang, Kecamatan Sukorejo. Sukorejo, oke. Nah, meskipun tidak jauh dari kota, tapi dulu sangat desa dulu itu. Nah. Bisa digambarkan nggak kondisi waktu kehidupan di desa seperti apa, sesederhana apa? Bahkan saya juga melihat beberapa penayangan Kang Narto juga masih aktif sekali dengan motor kesana kemari ke warung-warung untuk menyapa warga, untuk bisa mendengar keresahan mereka masing-masing secara langsung seperti itu. Sebetulnya kalau dibilang sederhana ini terlalu aja, bahasa halus Mas. Rumah saya dulu itu sebenarnya jauh dari ibarat layak rumah. Oh iya? Iya, sebetulnya dulu orang tua saya itu meskipun bapak punya tanah yang lumayan, tapi tidak ada kemampuan untuk membangun rumah ini. Meskipun dukuh saya ini relatif dekat dengan jantung kota, tapi lumayan tertinggal, jalannya buruk, belum, apalagi di aspal, makadam aja belum dulu, jadi masih bergelombang begitu. Dan satu-satunya yang saya punya itu adalah sepeda ontel, itu.
kalau masalah sepeda motor itu bagi saya itu sudah barang yang lumayan istimewa. Jadi di 2024 lah saya baru bisa beli sepeda motor. Jadi waktu kuliah pun saya masih ngondal kira-kira selama 2 tahun. Pulang pergi dari bener-bener sepeda Honda dari rumah ke kampus itu jaraknya kira-kira 10 kilo. Jadi karena sore saya berangkat sore pulang malam, itu terus saya lakoni kira-kira hampir 2 tahun lah. Gitu. Berarti bahkan jauh dari kata sederhana tadi. Ya, hampir tidak layak ya. Kalau pada waktu itu memang sangat dibandingkan dengan teman-teman saya memang sangat di bawah. Wow. Yang waktu itu teman-temannya sudah pakai sepeda motor yang sudah. Ya. Ada perasaan malu nggak sih Kang Narto? Maksudnya untuk kehidupan kampus ya khususnya. Biasanya kan teman-temannya udah pakai sepeda motor dengan prestis tersendiri lah masing-masing mahasiswa. Apalagi kampusnya di mana? Di Unmu Ponorogo. Unmu Ponorogo. Saya dari FKIP Bahasa Inggris. FKIP Bahasa Inggris. Tapi jangan ditanya soal bahasa Inggris ya, karena saya udah nggak bisa ngajar bahasa Inggris. Oke. Nah itu, jadi dari kampus itu apa yang dirasakan ketika bertemu dengan teman-teman yang masih ngontel, yang masih dengan kesederhanaan? Awalnya manusiawi lah. Awalnya manusia ada rasa minder, ada rasa kecil hati, rendah diri macam. Tapi tetap ada ya? Ada dalam hati kita. Tapi justru saya tumbuh semangat, perasaan saya, membesarkan hati saya. Ketika dengan posisi seperti ini saya ternyata masih mampu untuk menempuh jenjang perguruan tinggi. Itu yang membuat saya semangat. Semangat yang akhirnya saya harus banyak mencari pengalaman, saya harus banyak mencari informasi bagaimana mengembangkan kapasitas itu. Nah, itu justru memotivasi saya. Dan saya pikir ini harus kita tumbuhkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, bahwa keberhasilan kita itu bukan karena hanya sekedar mohon maaf materi saja, tetapi semangat ini jauh lebih penting dibandingkan sarana prasarana. Tetapi bukan berarti yang punya sarana prasarana ini tidak akan berhasil, enggak. Justru harus lebih memotivasi, mendorong anak-anak kita, saudara-saudara kita supaya harus lebih sukses. Gitu. Betul. Nah, gitu aja. Tapi kan kalau misalnya memang merasakan dari bawah kan sudah tahu ya medan gitu, sudah mengalami. Jadi ketika misalnya dapat posisi yang mungkin sudah sukses, sudah di atas, udah pernah ngalamin kayak gini nih gitu. Khususnya waktu mungkin mahasiswa, saya cukup tertarik bahwa Kang Narto sudah terjun ke jalan untuk melakukan demonstrasi dan lain-lain. Ada beberapa hal-hal yang pada akhirnya tidak bisa ditahan untuk bisa disuarakan bersama teman-teman mahasiswa yang lain. Karena mungkin peran mahasiswa sendiri sebagai salah satu agen perubahan ya. Apa yang dirasakan waktu itu sampai pada akhirnya Kang Narto, wah ini kayaknya harus turun ke jalan nih? Sebetulnya kalau kita berbicara fatsun politik, DPRD ini kan bagian dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini terdiri dari DPRD dan bupati dan jajaran. Ketika DPRD ikut teriak ini sebetulnya kurang tepat, kurang tepat. Karena kita ikut menyetujui. Betul. Tetapi seringkali memang, mohon maaf, kawan-kawan kita di eksekutif ini kalau dikatakan lamban tidak segera merespon aspirasi masyarakat, sehingga perlu dibutuhkan pressure group lah dari grup-grup yang lain di luar institusi yang resmi ini. Tentu kita sebetulnya sebagai institusi resmi sudah seringkali menyampaikan, baik secara di paripurna, di pansus-pansus ataupun secara pribadi. Tapi lagi-lagi karena memang kondisi SDM-nya, kondisi psikologis mungkin masih dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, politik dan macam-macam. Akhirnya apa? Kawan-kawan mahasiswa harus bergerak. Ketika kawan-kawan mahasiswa bergerak ini, tentu saya akan mereview keberadaan saya. Bagaimana saya ini sebagai ketua DPRD, dulu sebagai aktivis. Kalau
kawan-kawan ini meskipun katakanlah sedikit, sebetulnya ini adalah suara masyarakat. Yes. Merepresentasikan masyarakat yang memang wajib kita, tidak hanya kita sekedar dengar, bukan tidak hanya sekedar kita tampung, tetapi memang harus real kita tindak lanjuti. Nah, itu adalah bagian kesyukuran saya sebagai ketua DPRD dalam rangka merespon aspirasi masyarakat. Jadi harus dirubah pola pikir kita ketika ada masyarakat berdemonstrasi, ini kita harus berhadapan-hadapan. Nah, ini mindset ini yang harus kita rubah. Okay. Bahwa ketika ada siapapun yang menyampaikan aspirasi, itu adalah justru bagian bentuk kecintaan kepada kita, kepada perhatian kepada kita. Perhatian ya, kasih sayang kasih seperti sayang lah gitu lah. Kasih sayang. Bukan malah dimarahin, tapi kayaknya Nah. harus dikasih tahu nih kayaknya ini. Gitu. Harus kita ajak ngomong lah, kita ajak ngobrol, kita sampaikan. Kalau memang kita memang salah, ya tidak perlu ada gengsi, tidak perlu ada jaim. Kita memang ada kekurangan. Saya pikir sebagai manusia memang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Lah, memang berat gitu loh, mengakui kekurangan kita sendiri itu memang sangat. Dan pekerjaan yang paling berat itu adalah mengakui kekurangan dan kesalahan diri kita. Karena musuh terbesar diri kita ya diri kita sendiri. Nah, dari pengalaman dulu sempat turun ke jalan melakukan demonstrasi, kemudian sekarang akhirnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Itu artinya apa yang dilakukan Kang Narto sebagai ya salah satu badan pengawas ya legislatif untuk bisa merespon suara-suara dari teman-teman mahasiswa ketika mereka melakukan demonstrasi? Mungkin ada perasaan, mungkin Kang Narto melihat mereka, wah kayak saya zaman muda dulu nih. Gitu. Bentuk respon dan perhatian seperti apa yang panjenengan tunjukkan ke mereka untuk bisa menerima aspirasi dari teman-teman ini misalnya? Jadi saya ini seringkali justru prihatin ketika ada persoalan di Ponorogo atau secara nasional, kawan-kawan mahasiswa ini tidak turun ke jalan. Saya ini justru prihatin. Kemana ini kawan-kawan mahasiswa? Nah, oleh sebab itu saya memang berusaha untuk mengkomunikasi berbagai pihak. Termasuk kepada kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok mahasiswa dan sebagainya ini. Nah, bagian daripada supaya saya mendapatkan informasi yang banyak selama kepemimpinan ini, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, mulai terutama di internal DPRD ya, mulai security, OB sampai pada pejabat tertinggi, sudah mesti saya pesan, tidak boleh lagi ada tamu, terutama mencari ketua DPRD harus ada pertanyaan begini, sudah janjian atau belum, itu tidak boleh. Jadi siapapun tamunya diterima. Kalau toh saya masih repot ya, yang penting semuanya bersabar menunggu itu. Karena saya yakin ketika orang datang ke sini itu mesti butuh. Kalau nggak butuh nggak mungkin datang ke sini. Pasti. Jadi harus dibuka mindset kita. Termasuk di instansi itu tidak boleh pertanyaan sampean dari mana. Itu tidak boleh. Mestinya harus dibalik. Sampean keperluannya apa yang bisa kita bantu. Ini kelihatannya sederhana tapi mendasar gitu. Ketika apa yang bisa dibantu, orang ini secara perasaan, secara psikologis sudah merasa terbantu, sudah diperhatikan begitu. Itu satu. Yang kedua, untuk menjaga sekat antara ketua DPRD dan staf ini, saya larang mereka itu memanggil saya Bapak. Tidak boleh. Tidak boleh memanggil Bapak. Yang paling mendasar lagi, staf ini kepada saya tidak boleh ada istilah menghadap, cukup koordinasi saja. Nah, ini hal kecil, tapi bagi saya ini harus dirubah, bahwa pejabat ini sebagai pelayan masyarakat. Kalau hal-hal yang kecil yang tidak dirubah, prem itu akan terjadi. Pejabat akan merasa harus dilayani masyarakat, harus dilayani, dan lain ini menurut saya reformasi birokrasi itu adalah harus dirubah mindsetnya kepada pelayanan publik yang lebih baik. Gitu. Itu artinya berarti untuk menghilangkan sekat-sekat itu sudah dilakukan dengan pola komunikasi yang selama ini sudah terjadi umumnya dengan kata-kata menghadap, kemudian diganti dengan yang lebih akrab lagi, yang lebih intim lagi. Mungkin dengan seperti itu mungkin ada sekat-sekat yang akhirnya bisa hilang gitu ya Kang Narto. Setidaknya akan memperlancar komunikasi,
Yang kedua, ketika ada persoalan-persoalan itu segera mudah kita urai. Termasuk saya ketika di rumah, saya hampir tidak pernah menolak tamu. Jadi sudah terbiasa saya dan keluarga saya itu kalau ada, ketika saya memang ada dan saya sudah pesan kepada istri, kalau saya tidak pesan katakanlah saya pas tidur begitu ya, ada tamu. Ketika saya tidak pesan ya sewaktu-waktu ya tetap dibangunkan. Nah, itu bagian tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Nah, ini saya pikir harus kita kembangkan. Tetapi memang saya tidak bisa memaksa anggota-anggota saya. Tapi setidaknya saya mulai dari pribadi saya. Tapi itu bisa menjadi jaminan ya, Kang Narto. Dalam arti masyarakat ketika pengen mencari panjenengan untuk bisa menyuarakan apapun, pasti akan diterima? Insya Allah selama ini saya belum pernah menolak. Kalaupun toh menolak itu tidak banyak. Itu pun biasanya ketika saya dalam kondisi sudah sangat capek, saya pesan, saya mau istirahat dulu. Gitu ya. Jadi selama ini hampir-hampir tidak ada yang saya tolak. Perkara apakah masalah yang dibawa selesai atau tidak itu persoalan lain. Yang penting kita sebagai manusia, sebagai yang wakil rakyat ini, kita terima dulu keluhannya mereka. Nah, kita tampung dulu. Ditampung dulu, betul. Ketika memang saya tidak bisa menyelesaikan masalah, saya sampaikan, Pak, Bu, ini tidak bisa. Oh ini bisa. Bisanya bagaimana? Oke, nah gitu aja. Sehingga apa? Kita harus bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Pembelajaran apa? Pembelajaran kejujuran. Jadi lebih baik kita ini memberikan informasi jawaban kepada masyarakat tidak enak tapi jujur daripada sekedar memberikan jawaban nyenengke tapi tidak jujur. Ini akan lebih sakit hati gitu. Apalagi memberikan jawaban yang nyeneng tapi tidak dilakukan, pada akhirnya janji-janji aja kan. Nah, berarti tidak jujur. Tidak jujur. Itu jauh lebih buruk. Lebih baik kita jujur, rodok ngelorok niati, tetapi ya sudah, biar masyarakat ini terbiasa dengan kejujuran. Apakah saya sudah baik? Belum. Tapi ini bagian pribadi saya untuk dalam rangka memperbaiki sebagai otokritik pribadi saya. Kan gitu. Ya, menarik sekali. Apalagi kita juga mungkin cukup penasaran terkait kinerja yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ponorogo sendiri, khususnya untuk bisa mengawasi program-program juga yang akan dijalankan di Ponorogo, khususnya dalam periode 2019-2024 yang masih berjalan ini. Nanti kita akan kembali lagi, tetap di Obrol-Obrol. Ya, teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, kembali lagi di Obrol-Obrol bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Bapak Sunarto SPD alias Kang Narto. Ya, Kang Narto, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, yang pasti juga salah satu posisi yang sangat strategis bahkan ya, cukup vital, khususnya dalam rangka pengawasan beberapa program-program eksekutif dan lain-lain, salah satu fungsi legislatif ya. Tapi mungkin masyarakat pengen lebih detail lagi ya. Apa sih yang diawasi? Apa yang diawasi dari mungkin program kerja ataupun mungkin anggaran dan lain-lain? Mungkin ada edukasi terkait hal itu. Dari sisi pembentukan peraturan daerah, alhamdulillah DPRD tidak pernah menyisakan draft raperda yang dikirim eksekutif kepada DPRD. Dan itu sudah kita tunjukkan, Ponorogo mendapatkan WTP 10 kali berturut-turut. Wajar tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Itu yang pertama. Yang kedua, raperda inisiatif kita alhamdulillah sangat produktif. Jadi inisiatif dari DPRD ini setiap tahun bisa kita selesaikan, yang sampai tahun ketiga ini 4 berjalan ini kita tidak kurang dari hampir 15 raperda yang sudah kita bentuk inisiatif dari DPRD. Gitu. Kalau masalah pengawasan, memang kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin pengawasan. Pengawasan ini yang harus dipahami masyarakat memang berbeda sama sekali. Apa yang menjadi benak dari masyarakat? Karena DPRD ini bagian dari pemerintahan daerah, termasuk
fungsinya pengawasan, terus tidak bisa DPRD gini langsung oh ini tidak benar dan sebagainya. Iya. Tidak boleh. Boleh lah, tapi itu konteks hanya yang memang emergensi sekali saja. Yes. Itu pun belum bukan wadah yang sebetulnya, karena pengawasan yang evaluasi kita yang memang betul-betul formal itu setelah tahun anggaran selesai. Oh. Ada laporan pertanggungjawaban, ada laporan keterangan pertanggungjawaban. Disitulah sebagai evaluasi yang betul-betul evaluasi sebagai kinerja kepada bupati dan jajarannya. Di sana akan muncul target-target yang telah direncanakan berapa, realisasinya berapa persen, anggarannya apa dan sebagainya. Di situ lah, ini masyarakat yang memang mohon maaf belum banyak yang tahu. Itu dalam sisi pengawasan. Yang kedua dalam sisi di lapangan, memang kita juga selalu merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat. Satu misal, oh Pak ini pembangunan katakanlah infrastruktur ini kok buruk. Nah, kita juga berusaha mendistribusikan kepada komisi yang bersangkutan untuk turun. Mulai pengawasan pembangunan, kemarin di COVID kita pengawasan pelaksanaan masalah COVID, penanganannya bagaimana, kesehatan masyarakat, itu juga menjadi bagian ini, dan itu insya Allah kemarin berjalan dengan baik. Bukan hanya komisi yang mendatangi, tapi seluruh komisi kemarin turun untuk melakukan pengawasan itu. Berikutnya memang harus kita akui ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah daerah ini kurang sesuai ya, kurang sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Program kerja yang sebelumnya misal disepakati. Kemarin kita berbicara pace off. Yang pertama yang paling lumayan dinamis itu kan pace off-nya Hos Cokro Aminoto. Itu menjadi perdebatan yang luar biasa. Satu sisi memang bukan anggaran dari APBD, dari pihak ketiga, tapi satu sisi masyarakat maunya ini adalah dilaksanakan pemerintah. Apakah DPRD tidak mengawasi? Itu mengawasi. Tapi sampai hari ini kita memang belum mendapatkan laporan pertanggungjawaban secara penuh. Nah, dan itu sudah kita sampaikan. Oleh sebab itu memang masyarakat memang harus tahu, oh ini ranahnya DPRD, oh ini ranahnya bukan dan sebagainya. Nah, ini dan tuntutan masyarakat memang luar biasa, Mas Tori. Dan saya pikir itu wajar-wajar saja. Tuntutkan seperti apa yang disuarakan oleh masyarakat? Tuntutan terkait dengan hasil pembangunan. Dari prosesnya bagaimana, apakah sudah betul, pelaksanaannya apakah sudah transparansi atau betul, dan sampai pada apakah sudah ada kesesuaian dengan rencana awal. Nah, ini memang seringkali menjadi tuntutan masyarakat, dan menurut saya itu kewajiban dari DPRD untuk memberikan jawaban itu. Tetapi jawaban itu tentu memang belum bisa memuaskan semua pihak. Pasti. Nah, sehingga kita normatif, karena DPRD ini tidak, kalau ada satu case begitu, kita tidak bisa terjun langsung untuk mengaudit, Mas. Jadi DPRD ini bisanya hanya minta kepada lembaga-lembaga yang memang diberi kewenangan untuk mengaudit. Satu misal ada BPK, ada BPKB, Badan Pemeriksa Keuangan, atau pihak ketiga lah. Walaupun memang dari DPRD sendiri juga ikut mengawasi. Iya, mengawasinya DPRD ini kan ada keterbatasan, keterbatasan SDM, ada keterbatasan waktu, keterbatasan dari sisi teknis dan macam-macam itu. Kemudian case-case apa yang ditemukan selama ini dari program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri khususnya, untuk mungkin ada beberapa case-case yang harus menjadi PR tersendiri untuk DPRD? Yang lumayan menjadi perbincangan masyarakat ini adalah dana PEN. Nah, dana PEN ini dulu sudah pernah dilaksanakan di tahun 2020, cair 45 miliar itu, tapi tanpa bunga. Nah, sekarang ini kan terlaksana 155 miliar. Ini memang menjadi perhatian masyarakat. Kalau pemerintah daerah tidak utang, hampir tidak bisa bangun. Tapi persoalannya masyarakat
menjadi kenapa yang dulu tidak berbunga ini tidak diambil, malah justru sekarang berbunga malah diambil. Lah, ini kan akhirnya ada kesan kontradiktif begitu. Masyarakat menuntut wajar gitu lah, karena bahwa APBD ini adalah milik masyarakat. Milik masyarakat itu apa? Pendapatan asli daerah. Dari 2, sekian triliun itu sebagian adalah uang dari masyarakat yang kita pungut dari pajak, distribusi dan macam-macam itu. Nah, yang kedua yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan itu adalah dana RT. Salah satu visi misi bupati ini adalah memberikan bantuan operasional kepada RT. Ini yang sampai hari ini memang masih menjadi perdebatan baik di DPRD ataupun di masyarakat. Karena apa? Satu, pelaksanaannya menurut yang kita terima berbagai keluhan dari masyarakat itu adalah memang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaannya masih top down dan sebagainya. Artinya belum memberdayakan masyarakat secara sesuai kebutuhan di lingkungan masing-masing begitu, Mas. Itu artinya berarti dari beberapa kasus-kasus yang ditemukan ada beberapa program-program kerja yang sudah dijalankan dari pihak DPRD Kabupaten Ponorogo dengan pihak eksekutif sendiri. Apakah kerjasamanya selama ini sudah cukup berjalan baik? Dari sisi kerjasamanya berjalan dengan baik. Artinya sampai hari ini eksekutif masih bisa menerima kritikan kita, menerima masukan kita, sehingga ini kita justru ada sinergitas. Ketika bahwa ini masukan ini diterima sebagai kritik konstruktif, saya pikir ini sebagai bagian dari pendewasaan kita di dalam berpolitik ini. Kritik yang membangun kritik yang, tetapi jangan kritik yang destruktif. Betul. Kalau masyarakat ini kan banyak yang kritik destruktif. Mohon maaf, butuh yang ngomong saja, tidak menyelesaikan masalah. Makanya kita seringkali mengajak lah kepada seluruh elemen masyarakat bagaimana ini kritik yang konstruktif, yang bisa solutif kan begitu, tidak destruktif, bukan asal tidak senang begitu aja. Ini juga tidak baik juga di dalam iklim pembangunan ini juga tidak baik. Gitu. Apalagi ini juga untuk kemaslahatan banyak orang gitu ya. Ketika memang sinergitas antara DPRD dan eksekutif juga tidak berjalan dengan baik, ya otomatis yang terkena dampaknya juga masyarakat Ponorogo sendiri khususnya gitu. Itu artinya PR ke depan apa yang akan dilakukan, Pak Narto? Tentu kita masih banyak PR. Apalagi untuk menuju 2024 ya, tinggal 2 tahun ya. Ada beberapa visi misi bupati yang belum terlaksana. Satu misal visi misi bupati yang sudah disepakati di dalam peraturan daerah tentang RPJMD itu adalah dana desa, atau alokasi dana desa yang pada akhir masa jabatan itu 27%. Sampai sekarang belum. Yang kedua, akan ada tambahan tunjangan pengajian bagi kawan-kawan di kepala desa dan perangkat ataupun BPD. Itu saya pikir memang dilematis. Kalau ini tidak dipenuhi, ini berarti bupati tidak bisa melaksanakan visi misinya. Tetapi kalau dipenuhi, memang anggaran kita terbatas. Dilematis. Nah, ini saya pikir memang harus ada diskusi yang intens, ada win-win solution lah begitulah. Bagaimana visi misi bupati ini juga bisa terlaksana, tetapi tidak mengesampingkan program prioritas masyarakat yang lain. Begitu, Mas. Kira-kira itulah. Kita berharap sinergitas ini sekali lagi bisa berjalan terus dengan tupoksi masing-masing lah. Biarlah kita di ranah DPRD ini memang bagiannya mengkritik, bagian yang memberikan masukan, biarlah posisi kita seperti itu. Kita juga tidak akan masuk dalam posisinya kawan-kawan di eksekutif. Karena memang sudah ada tupoksinya masing-masing itu tadi ya. Kang Narto, dengan berbagai macam cerita perjalanan hidup panjenengan dari dulu ya, lika-liku pernah menjalani berbagai macam hal yang cukup bermakna sekali gitu ya, pernah menjalani berbagai macam profesi dan lain-lain, sampai pada akhirnya duduk di kursi ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Apa yang bisa
diberikan motivasi mungkin ke teman-teman yang lagi nonton kita juga, mungkin anak-anak muda yang mungkin untuk bisa meraih impian biasanya memang harus ada syarat ini, syarat itu. Tapi ternyata Kang Narto juga bisa membuktikan bahwa seorang anak desa yang bahkan mungkin jauh dari kata sederhana, tadi yang jenengan bilang, sekarang sudah bisa duduk di kursi pimpinan legislatif, ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Mungkin ada satu motivasi yang menjadi apa ya, moto hidup mungkin ala Kang Narto itu. Jadi saya masuk dunia politik ini bisa dikatakan sengsara membawa nikmat, Mas. Nah, jadi sengsara membawa nikmat. Iya, jadi di akhir tahun 2027 Ponorogo ini banjir besar. Saya masih aktif di pemberdayaan. Pada 2007 akhir. Ya. Waktu itu tepatnya 25 Desember 2027. Saya punya yayasan yang akhirnya waktu itu karena saya sebagai aktivis, saya terjun ngurusi korban banjir ini kira-kira hampir 1 bulan lebih, berangkat pagi sampai malam. Masih aktif di pemberdayaan berarti? Pemberdayaan itu. Tidak pernah berpikir kalau ini nanti bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik, belum. Yang waktu itu benar-benar ikhlas itu. Sehingga akhirnya waktu itu masyarakat mendorong saya supaya menyalonkan, atau waktu itu bahasanya nyalek nih lah Pak Narto. Alhamdulillah didorong masyarakat, akhirnya saya terpilih itu. Artinya apa? Yang pertama, keberhasilan itu satu, harus ada kesungguhan yang luar biasa, ada keikhlasan terutama. Karena di dalam keikhlasan ini kita tidak pernah tahu apa yang kita dapat. Bahkan yang kita dapat ini akan jauh lebih banyak. Keikhlasan. Yang kedua, harus ada kesungguhan. Jadi apapun tentu yang baik kita harus lebih bersungguh-sungguh. Kalau kita sudah bersungguh-sungguh, kita sudah berikhtiar, kita harus berdoa. Nah, berdoa ini, Mas Tori, seringkali kita ini lupa ketika sudah mempunyai prestasi, bahwa prestasi ini adalah hanya gara-gara jerih payah kita. Ini yang menurut saya ini menurut pemahaman saya, ini harus kita harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, bahwa keberhasilan kita ini adalah mesti ada orang yang paling berpengaruh. Siapa itu? Orang tua kita. Ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Ketika orang tua kita sudah ridho, insya Allah Allah akan ridho. Dan itu yang membuat saya semangat luar biasa. Dan orang tua ini akhirnya membuat saya menginspirasi, saya berusaha itu. Artinya harus ada kerja keras, ada kerja ikhlas, ada berdoa, tetapi jauh lebih penting adalah minta restu kepada orang tua. Yang berikutnya adalah jujur. Orang jujur itu sederhana, Mas, kuncinya, Mas Tori. Ketika seseorang ini dipercaya untuk memegang amanah yang namanya uang, ini bisa dipercaya, insya Allah yang lain bisa dipercaya. Tapi kalau sudah persoalan uang ini kok seseorang tidak bisa dipercaya, ya yang lainnya perlu dievaluasi. Gitu. Nah, oleh sebab itu, dengan perjalanan saya yang sekian panjang itu, ya menurut saya ketika kita ada kesusahan itu jangan mengeluh. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita jangan ngersulo. Sehingga saya punya falsafah, saya yakin bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dan itu sudah ada di dalam Al-Quran dan disampaikan 2 kali. Yang paling penting kita harus berbuat lebih baik dan bermanfaat kepada semua orang. Luar biasa. Ya, jadi itu ya teman-teman. Dan yang paling penting, Mas, terakhir, ada satu lagi. Satu lagi, jangan diartikan jabatan ini untuk merubah segalanya. Jabatan ini harus dimaknai sebagai amanah. Jangan sampai amanah yang kita terima ini kita merubah gaya hidup. Hanya gara-gara menjadi ketua DPRD merubah gaya hidup. Hanya gara-gara menjadi pejabat ini merubah gaya hidup. Sudahlah, nikmati, syukuri, insya Allah akan lebih berkah. Toh itu pun juga titipan ya. Yang suatu hari tetap akan selesai dan ya kita mungkin kembali menjadi
kayak dulu lagi mungkin ya. Betul. Jangan sampai mungkin Kang Narto dulu dengan kesederhanaannya berubah ketika menjadi ketua DPRD, kan nggak mungkin juga ya. Jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Iya. Nah itu juga ya teman-teman Jawa Pos Radar Madiun, mungkin satu ya motivasi yang luar biasa sekali bahwa ya kita ketika bisa mendapatkan prestasi, mendapatkan pencapaian tertentu, oke lah itu mungkin merupakan salah satu jeripaya dan juga usaha kita. Tapi jangan sampai lupa bahwa mungkin kita nggak pernah tahu kalau ada nama kita yang selalu disebut orang tua kita setiap selesai sholat misalnya. Dan itu yang menjadi doa yang paling ampuh untuk kita bisa meraih kesuksesan ya, luar biasa. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Kang Narto, terima kasih banyak atas waktunya. Kang Narto luar biasa sekali, sangat menginspirasi sekali ya. Terima kasih Mas Tori. Terima kasih. Dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Ponorogo yang sampai detik ini belum terselesaikan aspirasinya. Yeah. Tentu masih banyak kekurangan. Dan ini menjadi amanat saya yang ke depan supaya bisa menyelesaikan semua aspirasi itu. Pastinya ya, dan semoga kedepannya kinerja dari DPRD Kabupaten Ponorogo sendiri juga semakin maksimal dalam bisa melayani masyarakat, khususnya bisa menampung aspirasi teman-teman juga dan bisa menyelesaikan program-program kerja sampai akhir periode nanti ya. Amin. Oke, yang jelas terima kasih juga untuk teman-teman Jawa Pos Radar Madiun yang sudah nonton obrol-obrol kali ini, episode eksklusif, wawancara eksklusif bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Bapak Sunarto SPD atau yang lebih akrab disapa dengan Kang Narto. Semoga obrolan kita untuk hari ini bisa menjadi obrolan yang informatif dan juga inspiratif, khususnya untuk teman-teman Jawa Pos Radar Madiun ya. Tetap ikuti terus konten-konten menarik dari Jawa Pos Radar Madiun, khususnya untuk Radar Madiun Digital. Dan pastinya terima kasih banyak sudah mengikuti obrol-obrol untuk episode kali ini. Saya Tori Andromeda pamit, terima kasih banyak untuk semuanya. Dan sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.